Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya percaya dimanapun kita berada, kasih setia Tuhan, bahkan sukacita dari Tuhan selalu ada dalam hati kita. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 89 ayat 2, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. HCC Families, kita percaya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Bahkan ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. So, saat ini saya mengundang seluruh jemaat untuk kita menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggikan nama Yesus. Kesetiaan-Mu Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari dari awal kita katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, oh, Bapa, Kau sungguh mulia Tuhan. Tenanglah jiwaku, yes Lord, bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih, yes Tuhan, Kaulah segalanya.
dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau setia, Kau-Mu. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami Tuhan. Ku bersyukur, ku sembah Kau, ku tinggikan. Kau tunjukkan kasih-Mu di hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Oh, ku naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sungguh besar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Ku naikkan syukur hanya bagi-Mu. Kau Allah yang setia, Kau sungguh baik Tuhan. Kasih setiamu selalu baru tiap hari. Terima kasih Tuhan.
Yaranamaya Sheda Lalamaya Shando, ku bersyukur. Haleluya. Oh. Yaranamaya Sheda Yanamaso. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, bersyukur buat hari ini kita boleh kembali menikmati kebaikan dan kasih Tuhan. Sebelum kita kembali dalam aktivitas pekerjaan kita sepanjang hari ini, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, saya mengajak kita untuk satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan beri bagi kami. Kami boleh menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, nafas hidup. Itulah sebabnya Tuhan, sebelum kami mulaikan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengar Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus yang berkarya bagi hamba-Mu, Roh Kudus yang berkarya bagi setiap kami. Sehingga ketika firman disampaikan, kami sungguh-sungguh diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan di hari ini dalam satu tema, yaitu kasih storge. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, storge itu adalah kasih yang timbul karena adanya ikatan keluarga atau pertalian hubungan darah. Contohnya, kasih anak kepada orang tuanya. Kemudian kasih kakak kepada adiknya dan sebaliknya kasih adik kepada kakak-kakaknya. Kasih ini timbul dalam lingkungan keluarga, hubungan pertalian darah. Nah, rupanya dalam kasih storge ini ada tanggung jawab kita sebagai orang percaya yang harus kita nyatakan ketika kita mengasihi orang tua kita, ketika kita mengasihi kakak kita, ketika kita mengasihi adik kita, yaitu yang dinamakan kasih storge. Rupanya ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi mereka. Hal yang pertama, saudara, adalah tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Coba kita perhatikan dalam Amsal 29 ayatnya yang ke-17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Dalam Efesus 6 ayat 4 di sana dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rupanya dalam kasih storge ini ada tanggung jawab orang tua. Nah, tanggung jawab orang tua kepada anaknya itu ada dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, tanggung jawab naluri dan intuisi. Nah, tanggung jawab ini, saudara, itu bagaimana kita sebagai orang tua menyediakan lingkungan yang aman untuk anak-anak kita. Di rumah, sebagai tanggung jawab kita kepada anak-anak, orang tua harus menyediakan lingkungan yang aman, suasana rumah tangga yang aman dan damai. Karena itulah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kemudian bukan hanya itu, kita sebagai orang tua bertanggung jawab menyediakan kebutuhan anak-anak kita. Sejak mereka lahir, dalam pertumbuhan mereka, sampai mereka sekolah, kuliah, bahkan ketika mereka harus masuk ke jenjang pernikahan, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab untuk mencukupi segala kebutuhan anak-anak kita. Kebutuhan sekolah mereka, biaya pendidikan mereka, dan lain sebagainya. Kemudian tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memupuk harga diri anak. Kita bisa menciptakan bagaimana anak itu punya percaya diri dalam pergaulannya. Jangan
menjadi anak yang minder karena lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Tetapi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah memupuk harga diri anak. Nah, kemudian juga tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak kita adalah kita mengajarkan moral dan nilai-nilai kehidupan, tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai kehidupan. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita bertumbuh menjadi anak yang punya sopan santun, punya attitude, dan punya tata krama yang tinggi di tengah-tengah masyarakat dimanapun dia pergi dan berada. Karena ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kemudian tanggung jawab kita sebagai orang tua, kita harus mengenal anak kita, baik itu di dalam maupun di luar. Saudara, banyak orang tua karena kesibukan pekerjaannya, aktivitasnya, dia tidak mengenal dalam atau di luar anaknya itu sendiri. Dia tidak memahami karakter anaknya. Dia tidak mengenal apa yang menjadi cita-cita anaknya. Dia tidak mengenal apa yang menjadi kerinduan anaknya. Padahal dia adalah orang tua. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Karena orang tua tidak punya waktu untuk bersama dengan anak-anaknya. Orang tua sibuk dengan pekerjaannya, tidak punya waktu bersama dengan anaknya, sehingga dia tidak mengerti dengan benar karakter maupun sifat dari anaknya itu sendiri. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mengenal lebih dalam karakter anak kita itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya itu saja. Tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah kita harus terlibat dalam pendidikan anak-anak kita. Ya, ketika mereka belajar dan mereka punya pertanyaan, saudara, kita luangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Kita juga punya tanggung jawab untuk memantau pendidikan anak-anak kita, bagaimana belajarnya di sekolah, bagaimana pergaulannya di sekolah, apakah anak kita memang betul anak-anak yang betul-betul anak yang cerdas atau bagaimana. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, harus terlibat di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu adalah kasih storge, kasih antara orang tua dan anak. Nah, sebagai orang tua kita punya tanggung jawab secara naluri seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Kemudian hal yang kedua yang menjadi tanggung jawab orang tua adalah kita harus menjadi teladan rohani buat anak-anak kita. Bukan saja kita bertanggung jawab memenuhi kebutuhan mereka, biaya sekolah mereka, biaya studi mereka, apa yang mereka makan, minum, pakai. Bukan hanya itu saja menjadi tanggung jawab kita, tetapi rupanya kalau kita menjadi orang tua yang mengasihi anak kita, kita harus menjadi teladan dalam hal rohani. Kita harus mengajarkan hal-hal yang berbau rohani kepada anak-anak kita. Bahkan kita juga harus menyediakan lingkungan rohani yang sesuai, entah itu di rumah maupun di gereja. Nah, tidak hanya itu saja, saudara. Sebagai orang tua, kita harus mengevaluasi bagaimana pertumbuhan rohani anak-anak kita. Saudara, kenapa? Karena semua hal itu suatu hari nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari saya dan saudara. Karena kita adalah orang tua, jadi pertumbuhan rohani anak kita, mereka kenal Tuhan atau tidak, mereka rajin ibadah atau tidak, mereka biasa baca firman Tuhan atau tidak, mereka bisa berdoa atau tidak, mereka punya waktu dengan Tuhan atau tidak, punya persekutuan dengan Tuhan atau tidak, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, sebagai orang tua yang bertanggung jawab agar anak-anak kita bisa mengikuti teladan rohani, saudara, kita harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Jangan pernah menuntut anak kita untuk rajin beribadah kalau kita orang tua tidak pernah beribadah. Jangan pernah menuntut anak-anak kita rajin berdoa sementara kita orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Bagaimana kita berdoa bersama dengan keluarga. Karena semua hal yang terjadi dalam diri anak-anak kita, entahkah mereka rajin ibadah atau tidak, itu mereka lihat dari
teladan hidup kita. Saudara, ini adalah tanggung jawab yang besar buat saya dan saudara sebagai orang tua. Bukan saja kita hanya mendidik, membesarkan mereka, tetapi di kekekalan nantinya kita sebagai orang tua akan diminta pertanggungjawaban apakah saya dan saudara menjadi teladan rohani bagi anak-anak kita atau tidak. Apakah saya dan saudara mengajarkan hal-hal rohani buat anak-anak kita? Apakah saya dan saudara terus mengevaluasi pertumbuhan iman anak kita atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus bersyukur kalau hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah lingkungan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saya sungguh percaya lingkungan kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Lingkungan di mana kita bergaul akan mempengaruhi pertumbuhan iman kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rohani, dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, dengan orang-orang yang rajin beribadah, yang hidupnya terbiasa melayani, saya percaya itu pun juga akan berlaku dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi yang mau melayani Tuhan. Kita mau menjadi pribadi yang mau beribadah kepada Tuhan karena lingkungan kita mendukung untuk hal itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kita semua menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam kehidupan rohani anak-anak kita. Itu hal yang pertama, saudara. Tanggung jawab orang tua adalah, tanggung jawab kita adalah secara naluri kita bertanggung jawab kepada anak-anak kita. Kemudian secara rohani pun kita punya tanggung jawab yang besar buat anak-anak kita. Kemudian hal yang kedua, saudara, dalam kasih storge ini, tanggung jawab yang kedua adalah bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua. Kalau tadi tanggung jawab orang tua kepada anak, sekarang waktunya bagaimana anak itu punya tanggung jawab kepada orang tuanya. Coba kita perhatikan dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makna hormati dari teks yang kita baca ini adalah bagaimana kita sebagai anak itu bersikap santun kepada orang tua kita. Nah, bertanggung jawab memelihara kehidupan orang tua kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak. Saudara, ketika kita waktu kita masih kecil, kita dibesarkan, kita diasuh, bahkan kita diperhatikan oleh kedua orang tua kita. Nah, ada saatnya, ada waktunya ketika orang tua kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka sudah lanjut usia. Saudara, sebagai anak kita punya peran, kita punya tanggung jawab yang penuh untuk merawat orang tua kita. Sekalipun memang kita sudah punya keluarga masing-masing, tetapi saya mau katakan bahwa ketika orang tua kita sudah lanjut usia dan mereka tidak bisa berdaya lagi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak untuk mengurus orang tua kita. Saat mereka sakit, ya, saat mereka butuh pertolongan, jangan kita pernah lepas tangan. Karena apa, saudara? Itu adalah tanggung jawab kita sebagai anak untuk merawat orang tua kita di akhir-akhir hidup mereka. Karena apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh anak-anak cucu kita. Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, bagaimana kita memperlakukan mama kita, memperlakukan papa kita. Kalau kita perlakukan mereka dengan baik, saya sungguh percaya apa yang kita lakukan itu akan dilihat oleh anak-anak kita. Dan suatu hari nanti ketika kita pun sudah lanjut usia, tidak bisa berdaya, tidak bisa buat apa-apa, apa yang anak-anak kita lihat itu mereka juga akan praktekkan dalam diri kita. Mereka akan merawat kita, memperhatikan kita, mengurus kita dengan baik. Itu, saudara, tanggung jawab seorang anak kepada orang tua. Kita harus memperhatikan kedua orang tua kita. Kemudian hal yang ketiga, saudara, tanggung jawab kepada saudara kandung. Dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului
kamu. Hal yang ketiga saudara, dalam kasih storge ini adalah ada tanggung jawab kita kepada saudara kandung kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, kita sebagai saudara, kakak, adik itu kita harus saling memperhatikan kehidupan saudara-saudara kita. Saat mereka susah, saat mereka tidak punya apa-apa, saat mereka tidak berdaya, kitalah yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk bisa memperhatikan mereka. Kita adalah orang yang pertama yang harus memperhatikan saudara kita karena mereka adalah saudara kandung kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang Tuhan rindukan dalam hubungan kita sebagai saudara, kita harus saling memperlakukan saudara kita itu dengan baik. Kita harus mengasihi mereka. Nah, dalam teks ini Bapak Ibu, waktu itu saudara-saudara Yusuf bertemu dengan Yusuf di Mesir. Ini sepertinya ada perasaan bersalah dalam diri mereka karena pada saat itu mereka memperlakukan Yusuf dengan tidak baik sebagai saudara kandung. Mereka menjualnya, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, Yusuf ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi kepada keluarga-keluarganya, saudara-saudaranya, karena pada saat itu terjadi kelaparan di Israel sehingga mereka mengungsi ke Mesir, ya. Kemudian mereka bertemu dengan Yusuf, itu ada perasaan bersalah. Aduh, ternyata waktu itu kami sudah memperlakukan saudara kami dengan tidak adil, dengan tidak baik. Tetapi kita lihat, saudara, Yusuf karena dia punya tanggung jawab yang begitu luar biasa atas saudara-saudaranya. Dia punya kasih yang begitu tulus kepada saudara-saudara kandungnya. Sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik, dengan tidak adil. Tetapi balasannya itu justru baik, saudara. Malah dia menasihati kepada saudara-saudaranya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, ya. Yusuf memahami, Yusuf mengerti bahwa semua hal yang terjadi, sekalipun saudara-saudaranya memperlakukan dia tidak baik, memperlakukan dia tidak adil, Yusuf tahu di balik apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu ada rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, dalam ayat ini dikatakan, karena kamu menjual aku ke sini, ini pernyataan daripada Yusuf. Karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya apa, saudara? Dari pernyataan yang disampaikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, dia mengakui bahwa di balik semua hal yang terjadi, ada rencana yang indah bagi Yusuf dan saudara-saudara kandungnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, konflik itu biasa terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kakak beradik. Tetapi firman Tuhan terus mengingatkan saya dan saudara, sekalipun beda pendapat, seringkali terjadi konflik, mungkin kita bertengkar, mungkin ada sampai-sampai berkelahi, tetapi yang Tuhan rindukan, kita harus tetap saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus tetap saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Saudara, Yusuf kalau mengikuti egonya, bisa saja dia tidak memperhatikan saudara-saudaranya pada saat itu. Mereka kelaparan, mereka tidak punya makanan dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat, karena kasihnya yang begitu besar kepada saudara-saudara kandungnya, sekalipun pada masa yang lalu saudara-saudara kandungnya memperlakukan dia dengan tidak baik, dengan tidak adil, tetapi dalam hati Yusuf itu tidak ada pikiran untuk membalas dendam. Tetapi kasih Tuhan yang ada dalam diri Yusuf itu dia alirkan kepada saudara-saudaranya. Dia tetap memperlakukan saudara-saudara kandungnya itu dengan baik. Dia tetap menerima mereka di Mesir pada saat itu. Dia tetap memperlakukan dengan baik. Karena dia tahu bahwa ini adalah tanggung jawab dia sebagai seorang saudara untuk bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudaranya pada saat itu. Mereka tidak punya makanan, mereka kelaparan, dan pada akhirnya mereka harus pergi ke Mesir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sangat menarik pelajaran kita di pagi hari ini. Kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih antara hubungan pertalian darah.
kasih orang tua kepada anaknya, kemudian kasih antara kakak dan adik. Saudara, biar firman Tuhan di pagi hari ini kembali meneguhkan saya, kembali mengingatkan kita bahwa yang Tuhan rindukan, apapun itu yang sedang terjadi, yang sedang kita alami di tengah-tengah keluarga kita, mungkin terjadi konflik, mungkin pernah terjadi permasalahan yang begitu berat di masa yang lalu, mungkin terjadi perdebatan yang begitu luar biasa, mungkin ada permusuhan di antara saudara-saudara kita, kakak dan adik. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kita, lepaskan pengampunan. Jangan simpan kepahitan, jangan simpan amarah di antara saudara-saudaramu. Jangan simpan amarah, dendam. Tetapi yang Tuhan rindukan, marilah kita saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Karena itulah yang Tuhan rindukan dalam diri kita sebagai orang percaya. Biar kasih Tuhan terus mempersatukan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita kembali datang di hadapan Allah. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan kami pribadi yang terus saling mengasihi, saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Kami bisa menghormati orang tua kami, dan kami sebagai orang tua bisa bertanggung jawab untuk kehidupan masa depan anak-anak kami. Bahkan kami saudara-saudara, kakak beradik, Tuhan tolong kami menjadi pribadi yang saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin di masa-masa yang lalu kami menyimpan kepahitan kepada orang tua kami menyimpan kepahitan kepada anak kami menyimpan kepahitan dan dendam kepada saudara, kakak dan adik kami. Ampuni kami Tuhan, biar di pagi hari ini adalah awal yang baik, kami memulai hidup yang baru, kami bangun komitmen yang baru untuk mengampuni, untuk mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, sehingga kehidupan keluarga kami semakin dipulihkan oleh Tuhan. Biar kasih Tuhan yang terus mempersatukan kami. Aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang akan melakukan pekerjaan mereka sepanjang hari ini, mereka juga tetap dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Kami mulai hari ini bersama dengan Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.